Ya Bapak Ibu, untuk kemarin untuk micro teaching sendiri ya, karena saya mengajarnya SD, ini di muatan pelajaran matematika ya, dan kalau kemarin tuh saya menggunakan paduan dari ini ya, game apa CS Unplugged ya, yang image representation. Jadi saya padukan dengan materi saya ketika mengajar. Nah, ini saya mengajarkan tentang jaring kubus waktu itu. Nah, untuk pertamanya, seperti mengajar pada siswa pada umumnya ya, anak-anak seperti biasa kita ajak dulu mereka untuk menjalankan protokol kesehatan terlebih dahulu sesuai dengan urutannya, kemudian menyampaikan tujuan pembelajarannya seperti apa. Karena kali ini ketika itu saya menggunakan City Unplug ya. Jadi melalui permainan City, peserta didik mampu mengalir jaring-jaring bangun ruang kubus dengan tepat. Kemudian ini juga kegiatan praktiknya juga untuk membuat jaring-jaring bangun ruang kubus. Selanjutnya, saya mengajak anak-anak ice breaking dulu agar menciptakan suasana belajar yang lebih semangat ya untuk anak-anak dalam menerima yang akan saya berikan. Sebenarnya kalau untuk anak-anak saya ini sekali seperti ini, saya juga baru tahu ketika ada tugas micro teaching, ini justru jadi challenge baru untuk gurunya, juga pengalaman baru untuk anak-anak saya di kelas 5. Nah, kemudian saya berikan quotes terlebih dahulu, motivasi terlebih dahulu, kemudian saya pacu dulu untuk pengetahuan awalnya kubus, jadi saya pacu dulu mereka, rasa ingin tahu mereka, saya undang dulu untuk memberikan pendapatnya. Selanjutnya, setelah mereka menyampaikan pendapatnya, saya berikan penjelasan apa sih jaring-jaring kubus itu apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada permainan penerapannya sendiri, ya ini saya menggunakan image representation, mana image representation saya ambil ya dari kemarin yang diberikan itu oleh panitia. Ya ini data yang ada dalam komputer berupa gambar, foto, dan bentuk lain dalam bentuk angka. Hal ini komputer untuk merepresentasikan gambar dalam bentuk angka. Nah, tapi ketika saya memberikan ke anak-anak, tidak menjelaskan seperti ini ya, pengertiannya detail seperti ini, tidak mengertian ini, saya langsung menggunakan permainannya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu semua, untuk permainannya sendiri ya, ini yang harus dipersiapkan ketika akan image presentation secara daring. Yang pertama itu harus menyiapkan dulu aplikasi untuk video conference-nya apa, tergantung platform yang bisa digunakan di sekolah ya, Zoom, Google Meet, Webex, dan lain sebagainya. Kemudian peserta juga harus menyalakan kameranya, karena ini kan tadi berhubungan dengan gambar ya, jadi agar juga bisa seperti apa karyanya dan benar atau tidaknya. Saling menilai antar siswa juga. Kemudian yang ketiga, baru memberikan slide presentasi berupa permainan berbentuk baris kode untuk representasi gambar. Nah, selanjutnya yang keempatnya itu peserta didik diberi waktu untuk menggambar dari petunjuk baris kode yang ditampilkan guru pada buku berpetak masing-masing. Nah, ini saya menggunakan buku berpetak karena materinya tentang jaring-jaring kubus ya, jadi lebih mudah ketika menggunakan buku berpetak. Kemudian yang kelima ya nih, setelah waktunya habis, peserta didik meminta untuk menunjukkan hasil gambar melalui kamera. Kemudian permainan ini juga dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Jadi tergantung Bapak Ibu semua mau membahasnya, mau membuatnya seperti apa desainnya. Nah, ini yang saya tunjukkan pada anak-anak. Langsung ke ini ya, saya memberi mereka itu dengan tebak jaring-jaring kubus dengan kode unik kemarin tuh. Tebak jaring-jaring kubus yuk dengan kode unik. Nah, mereka kan penasaran tuh gimana itu maksudnya apa sih? Nah, kalau anak-anak SD kan banyak ininya ya, rasa penasarannya tinggi kalau mereka itu. Apalagi ketika menemukan suatu hal yang baru gitu. Mereka penasaran. Nah, saya jelaskan ini satu persatu untuk cara bermainnya seperti apa gitu. Nah, jelaskan nih, setiap baris kode terdapat angka yang apabila dijumlahkan tidak boleh melebihi banyak kotak pada tiap barisnya. Nah, ini maksudnya ini, nah, misalkan ini kan jumlah kotaknya ada 4 ya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini kan ada aturannya kan tiap kode tidak boleh melebihi banyak kotak. Berarti nanti kode yang ada itu tidak boleh melebihi dari
Ada. Kemudian aturan yang kedua, terdapat 2 angka atau lebih untuk merepresentasikan warna dari urutan angkanya. Banyak kotak yang diwarnai dari besar dari kotak secara berurutan, putih, biru, putih, dan seterusnya. Nah, sebenarnya untuk pemilihan warnanya itu bebas. Kali ini saya mengambilnya yaitu warna biru dan putih. Kalau ingin menggunakan warna yang lain, hitam, putih, dan sebagainya juga sebenarnya bebas aja. Yang penting ada 2 warna yang bedanya mencolok seperti itu. Nah, ketika ini saya jelaskan dulu nih. Nih anak-anak kan kita ini yuk coba kita buat kodenya ya. Misalkan list pertama, kita lihat ada kode putihnya, kotak putihnya ada berapa? Satu. Kemudian selanjutnya kotak warna apa? Warna biru. Warna apa? Nah, 2. Berarti setelah 1, 2. Kemudian kotak putih lagi. Ada berapa? 1. Nah, gitu. Berarti ini kodenya adalah 1, 2, 1 untuk baris yang pertama. Ini kan ketika dijumlahkan jumlahnya 4 ya, berarti ini sudah benar, jadi sama gitu aturan yang pertama. Jadi penjelasan kepada anak-anak gimana cara bermainnya. Kemudian dicobakan juga untuk kotak selanjutnya. Nah, ini ada lagi aturan ketiganya, yakni apabila di awal baris terdapat maka warna akan dibalik. Contoh nih, ini kan ada yang ketiga nih, ini kan beda sendiri ya, ini kan warnanya biru, misalnya tidak sama dengan yang lainnya nih. Nah, berarti kalau yang di depan warna itu harus diawali dengan angka 0, seperti itu. Baru dituliskan ada birunya apa? 2, seperti itu. Kemudian ini ada berapa? 2. Berarti untuk kode yang seperti ini bentuknya di yang ketiga berarti harus ada nolnya dulu. 0, 2, 2 seperti itu. Jadi menjelaskan terlebih dahulu kepada anak-anak sehingga mereka paham. Nah, setelah mereka paham, langsung dicoba secara klasikal. Ini belum ke permainannya, jadi ini baru secara klasikal. Berikan dulu petunjuknya. Ya, jika warna ada di depan, kode di awal. Jika putih ada di depan, kode langsung angkanya seperti itu. Jadi memberikan reminder dulu ke anak-anak bagaimana cara bermainnya. Nah, kemudian ini akan juga untuk baris kodenya, saya mulai dari kode terlebih dahulu. Ya, misalkan ini secara klasikal ya, jadi mengajarkannya benar-benar tuh bertanya gitu ke anak-anak semuanya. Nah, kalau 114 berarti apa dulu ya? Gitu. Nanti mereka jawab tuh. Kalau kemarin sih ketika saya praktik nih mereka menjawab langsung. Berarti yang satu ini Bu putih seperti itu. Kemudian satu lagi warna apa? Warna biru Bu. Nah selanjutnya yang empatnya apa? Putih seperti itu. Nah ketika mereka sudah menjawab semua baru kita samakan dengan jawaban yang sebenarnya seperti itu. Kemudian kode yang kedua nih nak, coba kode yang kedua 141. Oh berarti satunya putih Bu, yang empatnya warna apa? Ayo coba biru, misalkan lagi putih. Jadi ini melibatkan memang komunikasi yang interaktif antara pendidik dan guru ketika ini. Karena ini kan secara klasikal juga ya. Kemudian main ke kode yang selanjutnya ini sampai dengan kode yang seperti itu. Setelah ini karena saya membuatnya sebagai ini ya pelajaran jaring-jaring kubus jaring-jaring kubus, jadi anak langsung ke menyimpulkannya. Jadi gimana nih nah, yang pertama bentuknya apa ya? Jaring-jaring kubus atau bukan seperti ini gitu. Kalau yang gambar kedua itu jaring-jaring kubus atau bukan. Nah, sudah seperti ini mereka langsung menjawab tuh, "Oh iya Bu, yang pertama ya Bu ya, jadinya jaring-jaring kubus seperti itu." Nah, jadi sekaligus sambil menyimpulkan. Nah, setelah seperti ini kan contoh ya, contoh. Kemudian saya beralih ke permainannya. Ketika mereka sudah mengerti, saya tanya lagi, mereka sudah ada yang mau tanyakan tidak sebelum kita lanjut? Ini kan baru percobaan ya, gitu. Nyoba aja, belum ada skornya, seperti itu. Kalau sudah paham semua, berarti lanjut ke selanjutnya. Nah, ini coba bersama-sama. Ini soal, tapi dicobanya bersama-sama. Saya tidak ikut membenarkan atau memberikan statement salah. Oh, ini benar, itu salah. Tidak. Jadi mereka dibebaskan terlebih dahulu. Apa yang mereka tahu, gambar dulu, ayo siapkan buku petaknya. Nah, saya berikan baris kode terlebih dahulu, belum dengan jawabannya, satu persatu tuh. Coba gambar di buku berpetaknya ya, gitu. Sesuai dengan petak yang ada, yang saya sediakan di PowerPoint, mereka juga menyamakan bahwa di sini dibutuhkan berapa kotak seperti itu. Saya berikan dulu kode-kodenya untuk
ini, kemudian saya bebaskan, ini gimana udah selesai, sudah. Sampai pada mereka kesimpulan kan, gambar pertama yang terbentuk apa nih, gambar kedua apa nih, gitu. Terus saya bilang, yakin dengan jawabannya, emang iya gitu. Terus saya minta tunjukkan ke kamera, setelah mereka ditunjukkan ke kamera, mereka saling melihat tuh antara satu dengan yang lain, gambar temen aku begini, gambar aku begini, seperti itu. Jadi mereka saling bisa memberi pendapat juga, sama nggak ya, seperti itu. Setelah sudah seperti itu, tahapan yang selanjutnya baru tuh kita koreksi bersama. Benar tidak sih yang kamu gambar? Tuh. Nah, setelah itu baru saya perlihatkan untuk gambar-gambar yang benar ya, sesuai dengan kode yang sudah diberikan di awal. Yaitu tebak jaring-jaring kubus dengan kode unik. Saya memberikan ke mereka namanya kode unik. Itu. Kemudian setelah seperti ini, oh ya Bu, aku sama, wah aku beda Bu, gitu. Jadi di sini anak-anak lebih ini sih interaktif ya. Kalau anak SD itu ekspresif. Jadi apa yang diucapkan gurunya, apa yang diutarakan, dia benar, dia salah, pasti dibicarakan. Kalau untuk anak SD. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga setelah itu ada coba secara mandiri, ini saya buat secara mandiri anak-anak. Kemudian ada juga yang berkelompok. Untuk pembuatan secara berkelompok ini menjadi 4 kelompok saat itu. Jadi saya kelompokkan random ya, jadi dari anak-anak yang ada di layar saya ketika Google Meet. Nah, karena jumlah anak saya waktu itu ada kelas 5-nya itu ada 26, guys. Jadi saya buat menjadi 6 kelompok, ada yang 6 orang, ada juga yang 7 orang, seperti itu. Untuk pembuatan kelompoknya. Nah, kalau kelompok seperti ini penilaian mereka, jadi nanti kelompok satu dulu nih, A, B, C gitu kan nama anaknya. Kemudian nanti kelompok yang lain lihat ya hasil dari temannya, kalian juga sama, boleh sama-sama ikut untuk membuat baris kodenya, membuat gambarnya, menentukan jaring-jaring kubus atau bukan. Sekalian kalian menilai nih teman di kelompok satu, jadi mereka saling menilai nih. Jadi ketika kelompok ini justru mereka lebih fokus dalam mengikuti pembelajarannya ya, karena mereka mencoba, mereka menilai temannya juga gitu. Jadi mereka diberi tanggung jawab yang memang sama gitu, sama.